Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adipa Surya Pratama, kelas 19B dengan nomor NIM 42022121059 dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Saya akan menjelaskan strategi pemasaran pariwisata. Di bab 1 dalam pendahuluan, menurut pemerintah adalah pariwisata ini merupakan suatu objek dalam berbidang usaha masyarakat sekitar untuk mengenali sebuah keindahan lokal gitu, atau bisa dalam bentuk kuliner atau bisa dalam sektor lingkungan gitu. Makanya oleh karena itu pemerintah sangat mendukung dalam bidang pariwisata ini. Oleh karena itu dapat memperoleh devisa juga untuk mancanegara dan internasional. Pariwisata ini juga merupakan suatu objek yang dilindungi oleh undang-undang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 untuk suatu pembangunan kepariwisataan yang berusaha untuk memperoleh manfaat terhadap perubahan lokal, nasional, dan global. Jadi pemerintah ini sangat mensupport suatu kepariwisataan tersebut. Next, kita ke pemasaran langsung atau direct marketing. Yang kita kenal adalah pemasaran langsung merupakan bersifat bebas dalam menggunakan saluran distribusi atau komunikasi pemasaran. Mungkin dalam sebuah pariwisata, pemasaran langsung itu bisa dalam sebuah objek orang ke orang yang memberikan rating dalam pengalaman pribadinya gitu, yang dia bicarakan ke teman-teman sekitarnya atau keluarganya. Mungkin kalau ada orang bule datang ke Indonesia, ke Labuan Bajo, mungkin pas balik ke tempat tinggalnya mereka membicarakan sebuah objek wisata di Indonesia tersebut. Jadi pemasaran langsung atau direct marketing sebenarnya pendekatan pemasarannya itu bersifat bebas gitu. Jadi semua orang bisa dalam mempromosikan gitu. Pemasaran tidak langsung biasanya itu bersifat privasi, atau biasa kayak kita beli tiket gitu, entah itu di Traveloka, tiket.com, dan kita memberikan suatu rating dalam objek wisata tersebut yang privasi gitu. Cuman orang itu nggak bisa tahu kita gitu, jadi ada perantara gitu. Jadi bukan orang yang mengenal lah bahasanya, makanya bisa disebut privasi terhadap konsumennya. Lanjut, segmentasi terbagi segmentasi level atau tingkat keterlibatan. Yang dimaksud segmentasi level ini mungkin dalam minatnya sebuah orang kayak jalan-jalan untuk ke objek tersebut. Untuk tujuan dia itu mungkin minat gitu, ingin gitu, yang merupakan ya tujuan itu sendiri gitu. Jadi tanpa paksaan orang lain. Pencinta budaya, biasanya pencinta budaya ini bisa orang-orang yang memiliki kayak dia punya jiwa yang hobinya itu, minatnya itu ingin tahu sebuah kuliner, objek wisata. Dia ingin merating dirinya sendiri, mungkin untuk konsumsi orang lain juga. Intinya dia sangat cinta dalam sebuah budaya gitu, sangat menghargai lah dalam
keberagaman gitu dalam indahnya bumi ini gitu dengan seluruh keindahan alamnya gitu. Yang ketiga adalah etnofil. Biasanya etnofil ini merupakan orang yang ingin ke tradisional gitu. Jadi hampir sama dengan yang kedua, mungkin cuman yang ini lebih kayak mencintai budaya manusianya. Jadi kayak lebih mencintai adat tradisionalnya, terus ada acara adatnya mungkin. Jadi dia ingin mengetahui sebuah acara-acara dalam suatu wisata. Jadi sambil jalan-jalan, sambil dia belajar gitu, sambil dia tahu dengan tradisional di desa-desa kecil itu. Lanjut, target wisata saat ini. Mungkin di zaman pandemi COVID seperti ini kita diminimalkan, jadi tidak seperti dahulu kita bebas kemana aja. Cuman setahu saya kalau kita mau ke objek wisata pun bisa gitu, asalkan kita memenuhi persyaratan dari pemerintah. Kita di swab, terus kita mengikuti peraturan dari protokol kesehatan tersebut. Jadi bisa-bisa aja gitu. Mungkin orang-orang yang belum mengetahui, mereka menganggap berwisata saat COVID ini sangatlah ribet. Sebenarnya tidak gitu. Intinya ada niat lah. Mungkin para yang mungkin minat hobi gitu ya, itu pasti bakal gimana ya, bakal mencari tahu caranya biar dia bisa ke tempat wisata tersebut. Bila pun dia tidak bisa, biasanya dia entah itu dia pakai jalur darat, jalur udara gitu. Dia mencari celah lah untuk ke sebuah objek wisata. Intinya tetap mengikuti suatu protokol kesehatan. Di saat nanti ada mungkin dari kepolisian datang ke sebuah wisata dengan kerumunan yang ramai, kita memiliki sebuah antigen gitu, sebuah pernyataan kalau kita bebas dari COVID-19. Mungkin nanti dites lagi gitu setelah kita balik lagi ke kota asal kita. Selanjutnya yang disebut segmen pasar. Nah, ini jadi segmen pasar itu mungkin orang-orang yang kita mengetahui gitu, dia itu suka sama suatu wisata tersebut, cuma persepsinya mereka itu berbeda-beda gitu ya, mungkin kondisinya juga berbeda-beda. Nah, biasanya segmen pasar itu apa ya bisa disebut, biasanya sebuah pariwisata mengembangkan segmen pasar itu buat meyakini para calon-calon dari sebuah pasar ini, jadi orang-orang yang ada di target pasarnya mereka untuk lebih minat dalam bentuk komunikasi atau yang lain-lainnya. Jadi kan tadi persepsinya lain-lain, mungkin lebih kayak oke, saya bakal ke tempat wisata tersebut. Jadi kayak bisa dibilang perusahaan itu mendekatkan diri sama target pasarnya gitu. Positioning destinasi. Jadi positioning destinasi ini memposisikan dirinya di benak target pelanggan agar mempersepsikan berbeda dengan pesaing. Jadi gini, sebuah objek itu kan berbeda-beda gitu ya. Mungkin contohnya kayak Pantai Anyer sama Pantai Selatan mungkin berbeda gitu kan. Tapi kenapa yang ramai Pantai Anyer? Ya karena mungkin
orang belum mengetahui namanya Pantai Selatan, dan marketing dari Pantai Selatan pun mungkin kurang untuk meraih segmen pasarnya gitu. Jadi kayak mungkin jaraknya yang jauh, atau enggak dari pantai ke permukimannya itu susah. Kalau di Anyer kan dari pantai ke jalannya itu sangat deket gitu ya. Cuman kalau yang di selatan itu setahu saya itu lebih ke kita harus nyewa motor untuk masuk lagi kalau kita bawa mobil. Nah, jadi itu bisa disebut pesaing lah dalam sebuah destinasinya. Nah, selanjutnya menciptakan suatu merek. Biasanya sebuah objek wisata itu bukan wisata alam aja ya. Jadi wisata itu bisa kayak kolam renang pun wisata, objek bermain anak-anak wisata seperti Dufan. Biasanya mereka membuat logo dan desain atau slogan yang membuat orang itu tertarik untuk datang ke sebuah tempat tersebut gitu kan. Ya macam-macam sih dalam bentuk logo dan desainnya gitu ya. Cuman dalam bentuk slogan ini biasanya pesaing-pesaing ini membuat kata-kata menarik untuk ajakan ke tempat wisata yang menurut yang dapat memancing dari sebuah segmen pasar tersebut. Dalam destinasinya biasanya ada brand destinasi gitu ya, yang tidak hanya dengan slogan atau tagline atau logo destinasi lainnya. Biasanya brand destinasi ini kayak contoh lah, kalau kita ke Monas Monumen Nasional, itu sebuah objek wisata juga. Kayak brand destinasinya itu seperti mungkin ada yang buat kalung atau gelang yang I love you Jakarta, I love you Monas. Itu banyak yang membuat seperti itu. Itu membuat suatu merek itu diciptakan dan membuat orang lain itu nantinya melihat brand yang digunakan oleh orang-orang yang pernah datang ke suatu tempat tersebut akan membuat mereka tertarik atau penasaran gitu ya. Strategi pemasaran digital pariwisata biasanya membuat dan mengoptimalkan Google My Business. Di sini pun Google My Business merupakan aplikasi yang gratis disediakan oleh Google untuk mengatur keberadaan objek wisata atau layanan bisnis. Biasanya orang yang ingin ke suatu objek wisata dan dia belum pernah ke tempat tersebut, biasanya orang itu mencari sebuah Google Maps atau tempat, mungkin di googling di tempat pencarian biasa, nanti muncul objek wisata dengan rating berapa, dengan alamat di mana. Biasanya sebuah objek wisata juga membuat konten websitenya atau bisa dibilang artikel gitu ya, artikel yang dimana memberikan informasi gitu dalam sebuah tempat wisata tersebut gitu. Nah, biasanya juga pemasaran digital pariwisata itu mencari kemitraan atau menjalin kemitraan dengan yang lainnya. Biasanya dia bekerja sama dengan para travel atau dengan suatu perorangan atau dengan suatu jasa travel yang sudah mempunyai objek paket trip untuk ke sebuah objek wisata tersebut. Sekian saya akhiri presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Pasurya Pratama mengakhiri sebuah presentasi ini.